Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kembali SKI kelas 5. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari kompetensi inti pelajaran 4 membina masyarakat Madinah dan juga peta konsep membina masyarakat Madinah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendalaman materi di halaman 44. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang patuh dan taat beribadah serta rela berkorban untuk agamanya. Jadi Allah akan menolong orang yang patuh dan taat beribadah serta rela berkorban untuk agamanya, itu agama Islam. Hal inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin Mekah setelah tiba di Yathrib atau Madinah. Mereka hidup nyaman di negeri yang aman di bawah pemimpin yang adil dan bijaksana. Jadi ketika di Mekah banyak sekali gangguan, ancaman, bahkan siksaan dari kaum kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin hijrahlah ke Madinah atau Yathrib. Mereka di sana hidup dengan nyaman dan aman di bawah pemimpin yang adil dan bijaksana. Kehidupan yang penuh persaudaraan, ramah, saling menghormati dan saling menolong. Kaum muslimin Mekah yang ikut hijrah disebut kaum muhajirin. Ini perlu diingat, jadi kaum muslimin yang mengikuti hijrah itu disebut kaum muhajirin atau kaum yang hijrah. Sementara kaum muslimin Madinah yang membantu Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin Mekah yang hijrah disebut kaum Ansor atau kaum penolong. Rasulullah SAW pun mulai membina masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin tersebut. Beliau menata kehidupan pemerintahan berdasarkan ajaran Islam, membina sosial dan ekonomi, kemasyarakatan, pemerintahan, pertahanan keamanan, dan pembinaan keagamaan. Langkah utama yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam menata dan membina masyarakat Madinah antara lainnya itu mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan umat, mempersaudarakan antar kaum muhajirin dan ansor, dan melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Jadi itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Jadi agar semua kaum bersatu, Rasulullah melakukan langkah yang pertama, mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan juga sentral kegiatan umat, dan juga mempersaudarakan antara dua kaum besar yaitu kaum muhajirin dan juga kaum ansor yang dari kalangan kaum muslimin agar tidak terjadi perselisihan, sehingga di Madinah sangat aman dan tentram. Dan juga Rasulullah melakukan perjanjian dengan kaum non muslim atau kaum Yahudi agar juga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, pada bab ini kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW menjadikan kota Madinah menjadi pusat penyiaran agama Islam dan sebagai pusat pemerintahan Islam, yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik Anda sekalian, demikian materi pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Sekian dari Ustadz. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.